Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Emi Pramita. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau sharing ke bunda-bunda sekalian tentang kenapa sih harus ASI. Nah, sebelumnya bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel aku, silakan subscribe, like, comment, and share dulu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar pemberitahuan dari channel aku dan mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat dari channel aku. Oke, seperti yang aku katakan tadi, kita hari ini mau bahas ataupun mau sharing tentang kenapa sih harus ASI. Nah, jadi bagi bunda-bunda yang support, jangan tersinggung dulu ya, ataupun jangan sakit hati dulu ya dengan konten aku kali ini. Aku di sini mau sharing aja kenapa harus ASI. Jadi aku mau ngasih semangat bagi ibu-ibu yang sekarang ASI, ataupun juga bagi ibu-ibu yang lagi hamil yang niatnya mau ASI. Aku sih yakin setiap ibu itu pasti punya niat untuk memberikan ASI untuk anaknya. Nah, tapi ada beberapa kasus yang ibu itu tidak bisa ASI dan memberikan support untuk anaknya. Misalnya ada alasan medis tertentu yang dia punya sakit tertentu ataupun juga ASI yang tidak keluar. Walaupun dia udah usaha maksimal mungkin tapi ASI tidak keluar. Nah, bagi bunda yang support jangan berkecil hati ya. Untuk kali ini izinkan aku mau sharing tentang kenapa sih kita harus ASI. Jadi yang pertama bunda, itu kenapa sih kita harus ASI? Yang pertama, ASI itu mengandung antibodi. Jadi sebenarnya ASI merupakan spesies spesifik. Jadi dulu aku kan kuliahnya tuh biologi tuh, pernah belajar biologi, walaupun mungkin bukan kayak bidan ataupun dokter yang belajarnya itu secara khusus, tapi aku dulu belajar bahwa ASI itu adalah spesies spesifik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan spesies spesifik? Itu artinya bahwa ASI itu adalah suatu zat yang memang diciptakan untuk spesiesnya. Siapa spesiesnya ASI? Ialah manusia. Jadi ASI itu memang benar-benar diciptakan spesifik untuk manusia. Nah, bahkan ASI itu diciptakan ataupun kandungannya itu khas sekali untuk anaknya si ibu yang melahirkannya tersebut. Jadi ASI itu memang sama kandungannya, tapi dia memiliki kekhasan tersendiri dari anak yang satu ke anak yang lain. Nah, juga kemudian dia mengikuti umur anak kandungannya. Nah, jadi si ASI itu sendiri dia mengandung antibodi tidak didapatkan dari support, sehingga anak itu lebih kuat sistem imunnya, tidak mudah terserang penyakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ASI itu lebih mudah dicerna. Nah, kenapa ASI lebih mudah dicerna? Karena molekul ASI itu lebih kecil, ataupun molekul support itu lebih besar dari ASI, sehingga support lebih sulit dicerna. Nah, kenapa sih bunda sering sadar nggak sih bagi bunda yang ASI ataupun bunda yang support, kok anak ASI lebih mudah bangun tidurnya, atau anak support tidurnya lebih lama? Karena support itu butuh waktu yang agak sedikit lama dicerna, sedangkan ASI itu lebih cepat tercerna. Jadi dia terserap sempurna sehingga anak itu lapar, 2 jam lapar. Jadi anak ASI karena ASI lebih mudah dicerna. Tetapi enaknya itu ASI itu karena dia lebih mudah dicerna sehingga ASI itu tidak menyebabkan anak sembelit. Jadi memang kadang kan ada beberapa teman aku itu yang mereka itu anaknya sembelit, susah BAB, sehingga harus beberapa ganti support. Jadi misalnya support A nggak cocok, support B nggak cocok. Jadi kayak eksperimen gitu kan, kasihan anaknya itu, kadang dianya sembelit, kadang dia diare. Nah, kalau ASI itu sudah didesain khusus oleh Allah sehingga pas banget untuk anaknya gitu bu. Yang ketiga, jadi bunda, anak itu nggak obesitas. Nah, kenapa aku bilang obesitas? Jadi ada beberapa anak tertentu yang gemuk ataupun obesitas. Jadi ada anak teman aku, dia tidak ASI, dia support karena alasan tertentu dia nggak bisa ASI. Jadi anaknya itu gendut. Jadi pas dia konsul ke dokter, disuruh dokter untuk diet support. Jadi waktu itu sih aku nggak terlalu tahu pasti sih, mungkin pada saat itu anaknya itu lagi kuat banget nyusu ya, nggak mau makan nasi.
Nah, jadi suppornya itu per hari itu mungkin berapa botol, jadi disuruh dokter kurangin untuk mengurangi berat badan si anaknya itu biar nggak terjadi obesitas dini. Nah, kalau ASI itu Bunda jangan takut anaknya obesitas, anaknya insya Allah nggak bakal obesitas dan berat badannya itu segitu-gitu aja ataupun sesuai dengan umurnya. Nah, gitu. Kemudian yang keempat itu anak itu jarang sekali mengalami gangguan pencernaan ataupun juga sakit yang lain karena memang ASI itu sangat sesuai sekali dengan pertumbuhan bayi dan juga dengan kondisi bayi kita. Itu yang keempat ya Bun ya. Kelima itu tulang anak lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena kandungan kalsiumnya itu banyak dan juga memang sesuai kebutuhan anak. Kalau di support itu memang kalau Bunda lihat kan di belakang kotak support itu kan banyak sekali kandungan kayak kalsium, protein, lemak dan lain-lain, tapi itu kan memang kebutuhan itu beda-beda. Jadi kalau anak yang ASI itu kan tulangnya itu lebih kuat dibandingkan dengan tulang anak yang support. Nah, keenam itu keunggulan kenapa sih harus ASI? Jadi kita kalau ASI kan nggak perlu mikirin ini sesuai nggak sih dengan kebutuhan anak. Nah, kalau support itu Bunda harus benar-benar teliti. Misalnya ASI suppornya itu 0 sampai 6 bulan beda, 6 sampai 12 bulan beda, 12 sampai 1 tahun 2 tahun itu beda. Nah, jadi kita memang sesuai dengan kebutuhan anak kan. Tapi kalau ASI nggak perlu Bunda pilih-pilih, itu ASI itu terbentuk sendiri sesuai dengan umur anak itu. Oke Bun, sekian sharingnya dari aku, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda ya. Selamat ketemu lagi di video aku berikutnya. Selamat mengasihi, jangan lupa berkeras kepala dalam mengasihi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.